Halo semuanya, selamat datang di channel My Service. Di video kali ini saya mau share cara rakit power supply sederhana yang bisa digunakan untuk servis HP. Dan bahan yang digunakan ini cukup murah ya, bisa kurang dari 100.000, bahkan bisa kurang dari 50.000 kalau pakai bahan-bahan yang biasa atau yang murah ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahan yang diperlukan. Oke, yang pertama butuh charger HP minimal 5 volt yang 2 ampere. Kalau 1 ampere kurang rekomen, kalau 3 atau 4 ampere malah lebih bagus ya. Dan sebuah colokan listrik. Kalau teman-teman takut dengan colokan listrik langsung berurusan dengan listrik PLN, ini bisa diganti pakai konektor Type-C. Nah, yang contohnya yang seperti ini bisa pakai konektor yang apa aja sebenarnya, karena Type-C lebih bagus ya. Jadi nanti sistemnya adaptornya di luar, jadi dicolokin gini baru hidup. Dan saya mau buat yang langsung dicolokin listrik. Kalau pakai charger yang fast charging lebih bagus ya, tapi saran yang tipe A, jangan yang Type-C. Kalau biasanya kan Type-C itu power delivery ya, keluar tegangannya nggak langsung keluar. Jadi untuk sumbernya kita pakai charger HP aja untuk kali ini. Yang kedua butuh volt ampere meter digital. Ini bisa pakai 4 digit, 3 digit, mau yang mahal mau yang murah sama aja, tergantung kebutuhan mau yang mana. Yang ketiga kita butuh step down. Step down juga bebas ya, mau yang tipe apa. Dari keempat step down yang ada di sini, yang paling bagus sebenarnya yang ini ya, karena ini ada current limiter. Ini bisa digunakan untuk MBR juga. Nah, tapi karena kita menggunakan cuma 5 volt 2 ampere, jadi current limiter ini nggak perlu. Jadi kita pakai yang tanpa current limiter, harganya jadi lebih murah. Jadi kita pakai ini aja. Ini tipe nggak ada di sini. Ini kalau nggak salah tipenya XL4015. Ini sama ya, ini tapi tipe yang berbeda. Ini teman-teman pakai apa aja bebas ya. Dan ini potensialnya kita ganti nanti, gantinya pakai 2 kilo ohm ya. Ini kan bawaannya 10 kilo, kalau diganti 10 kilo sama kayak gini, nanti diputar sedikit gini aja tegangannya langsung naik tinggi. Dan sekali lagi karena kita pakai 5 volt, jadi nggak perlu pakai yang 10 kilo, karena nanti pakai segini aja udah full misalnya ya, kalau ini 10 kilo. Oke, lanjut butuh saklar on off on. Jadi yang seperti ini on 1, off, dan on 2. Dan selanjutnya butuh konektor USB A female ya, untuk output smart USB. Dan untuk output satunya pakai soket banana, butuh 1 set, 1 pasang ya, yang female, yang male, sama capit buaya, sama kabel secukupnya nanti. Oke, langsung aja untuk cara rakitnya. Tadi saya lupa menyebutkan kalau butuh wadah ya. Wadahnya bisa pakai apa? Wadahnya bisa pakai apa aja, dan saya pakai box hitam X3 namanya di toko online ya. Harganya murah aja ini. Dan ini bisa pakai saklar on off apa enggak bebas ya. Saya nggak pakai karena walaupun tidak di offin, ini listriknya rendah banget. Sama aja kayak charger, nggak dipakai, dicolokin gitu aja. Sebenarnya saya udah pernah buat video kayak gini ya, tapi udah 2 tahun yang lalu, dan video itu kurang jelas ya, kurang detail, karena itu saya masih belum bisa buat video yang layak untuk ditonton yang udah mengerti. Jadi kali ini saya jelaskan dengan detail dan pelan-pelan ya. Oke, yang pertama kita cari positif dan negatif dulu untuk outputnya, karena di video yang lama itu ada yang nanya dan nggak ngerti cara mencari positif dan negatifnya. Sebenarnya gampang aja, bisa pakai potensio, sebenarnya mudah, bisa pakai multitester atau lihat dari Google. Cari aja ini namanya USB A female,
output tinggal dicontoh aja outputnya yang positif di mana, data yang mana, gitu aja ya. Tapi di sini juga saya kasih contoh ya. Karena ini ditutup plastik, saya buka dulu. Jadi yang USB A seperti ini kan ada 4 pin. Ada positif, negatif, data positif, dan data negatif. Tapi untuk charger yang saya pakai ini, data negatif dan data positif itu nggak ada, cuma dihubung singkat, di short gitu aja. Tapi kalau teman-teman pakai yang ada datanya, nanti harus disambung ke sini, supaya nanti chargernya bisa fast charging. Kalau konektornya madep ke sini dan kebalik kayak gini, yang negatif itu di sebelah sini, ini positif. Atau lebih jelasnya bisa pakai multitester. Biasanya atau kebanyakan yang negatif itu terhubung dengan besi-besi kayak gini di outputnya ya. Jangan pakai buzzer, kalau buzzer biasanya ada hambatan pun bunyi ya. Pakai ohmmeter yang terhubung dengan besi itu pasti negatif. Nah, ini terhubung tanpa ada hambatan, udah pasti negatif. Dan di sebelahnya ini pasti data positif, data negatif, lalu output positif. Oke, seperti itu. Langsung aja kita kasih kabel. Jadi di sini yang saya pakai cuma 2 jalur aja, positif dan negatifnya aja. Seperti ini. Saya lupa saya lem langsung, tapi jalur AC nya belum solder karena biasanya di belakang sini ada, ini enggak ada. Untuk pemasangan jalur AC ini bebas ya, enggak ada positif dan negatif. Nanti aja dilem, lepasin dulu. Ini potensio bawaannya dilepas dulu. Jadi untuk yang versi ini nggak usah di jumper ketiganya, jadi cuma 2 jalur aja, kaki nomor 1 dan kaki nomor 2. Untuk kaki nomor 1 yang ada titik ini dan ini juga kelihatan, kaki 2 dan 3 digandeng ya. Untuk di potensio kaki nomor 1, kalau di posisi terbalik seperti ini, kaki 1 yang ini, kaki 2 yang tengah. Untuk pemasangan ini, kedua kabel ini bolak-balik sama aja, yang penting pinnya sama ya, kaki 1 dan kaki 2. Untuk potensinya seperti ini, kalau merah hitamnya kebalik nggak masalah ya. Selanjutnya hubungkan output dari charger ke input dari step down. Untuk kabel negatifnya nih kita potong, cuma butuh positif nanti ke charger. Jadi ini negatif ke negatif.
positif. Dan nanti ini ke USB. Oke, selanjutnya pemasangan volt ampere meter digitalnya. Ini kan ada 3 kabel ya, merah, kuning, hitam. Jadi yang hitam kecil ini dipotong, nggak usah dipakai. Oke, kita pasang yang kabel kuning kecil ke saklar tengah. Oke, seperti ini. Dan yang merah di sini, ini yang ke 5 volt. Soalnya nanti ini juga ke sini ya. Ini yang 5 volt, satu jalur dengan output positif charger. Dan ini kabel hitam besar dan merah besar. Yang hitam besar ke output negatif step down seperti ini. Dan yang merah ini langsung ke jadi output negatif ke soket banana. Ini output positif ke langsung ke soket satunya yang kosong. Seperti ini ya. Dan ini soket merahnya ke yang saklar tengah, biar nanti ini bisa jadi voltmeter. Dan yang terakhir tinggal USB ini negatif ke soket banana hitam. Untuk jalur data negatif dan positif kita hubung singkat aja.
karena di sini juga gitu ya. Oke, ini sudah jadi, tinggal merapikan aja. Sebelum merapikan, saya mau coba dulu colokin listrik. Oke, aman. Nah, nyala ya. Ini ke atas mode power supply, ke bawah mode USB. Oh, sama ini biar nggak ketarik-tarik, dilem juga. Dan tinggal dibaut dan selesai. Oke, power supply sudah jadi, dan sekarang kita lakukan pengetesan untuk setiap fitur-fitur atau setiap fungsinya. Yang pertama bisa jadi voltmeter. Untuk outputnya ini bisa pakai probe AVO, atau buat yang dari kabel juga bisa kabel engkel. Misalnya kan gini kan, ini bisa diruncingin ya. Kalau yang mau murah gini aja, nanti jadi buat ngetes tegangan. Oke, kita tes fungsi yang pertama, yaitu sebagai voltmeter. Jadi untuk voltmeter saklar di tengah agar ini jadi 0. Gunakan output merah dan hitam jadi negatif. Ini misalnya kalau kita ukur baterai lithium, ini bisa sampai, tergantung spesifikasi volt ampere meternya, yang ini bisa sampai 100 volt. Baterainya 3,6. Dan yang tipe yang saya gunakan ini yang bisa dikalibrasi ya. Kalau yang versi murah, trim potnya cuma 1. Kali ini 2, ada kalibrasi volt dan ampere. Kalau nggak akurat ya tinggal dikalibrasi ya. Oke, selanjutnya kita tes sebagai smart USB. Nah, bisa 1,9 ampere normal ya. Tentu saja ini nggak fast charging. Dan terakhir sebagai power supply untuk ngecek mesin HP. Oh ya, ini ternyata setengah ini udah maksimal ya. Seingat saya kalau potensio 1 kilo itu cuma 4, sekian volt. Ternyata ini setengah aja udah 5 volt. Berarti bisa teman-teman pakai 1 kilo aja ya, kalau pakai step down yang saya gunakan tadi. Kalau ini beda lagi, ini bawaannya 50 kilo. Ya teman-teman percobaan sendiri aja seperti apa. Kalau yang ini sama 10 kilo, mungkin mirip-mirip potensio, mungkin jadinya mirip-mirip kayak ini ya. Kalau untuk ngecek mesin HP, tegangannya bisa 3,6 sampai 4 volt. Nah ini 3,9. Ini nggak tahu mesinnya nyala apa hidup. Kalau ngecek mesin HP pakai digital itu memang susah. Soalnya ampernya juga nggak gitu kelihatan kayak analog ya. Nah ini ada arus. Nah mesinnya ternyata hidup. Nah ini diem. Ini bisa jadi HP-nya boot loop
atau ngehang logo doang ya, soalnya tadi ada pergerakan arus. Oh ternyata gerak-gerak. Oh, bisa booting ya ini berarti. Kalau digital itu emang lebih susah diamati ya daripada analog, dan nanti akan saya share lagi. Untuk power supply analog udah saya share ya, udah beberapa kali malah, dan ada surge protection. Contohnya ini yang saya gunakan sehari-hari pakai. Kali ini yang versi Gen 3 ya, udah versi yang lebih lanjut. Kalau analog itu lebih enak, biar saya tunjukkan ya. Di analog bisa 2 mode, malah yang ini bisa mode 300 mA supaya pergerakannya jauh lebih jelas. Saya tunjukkan ya. Nah, lebih mudah diamati kan kalau jarum, pergerakannya jelas. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.